Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan bukan semata bencana alam, melainkan kejahatan ekologis dari rakusnya korporasi, lemahnya regulasi, dan pembiaran sistematis terhadap kerusakan lingkungan. Meski sang gubernur membantah kerusakan lingkungan dan aktivitas tambang sebagai faktor utama banjir, namun sejumlah perusahaan tambang skala besar beroperasi atau membuka lahan di luar batas izin lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Perusahaan-perusahaan itu tak hanya dimiliki oleh pengusaha lokal, tapi juga dipegang atau terafiliasi dengan konglomerat nasional, elit politik, bahkan wakil gubernur. Tak kunjung menampakkan diri ke lokasi banjir, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin akhirnya buka suara. Namun jawaban gubernur bukannya jadi penenang bagi warga ataupun korban banjir, ia justru menginstruksikan seluruh wali kota dan bupati memperbanyak acara hingga ke pegunungan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kunjung menampakkan batang hidungnya ke lokasi banjir, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin akhirnya buka suara soal bencana banjir yang semakin parah. Lucunya, sebagai kepala daerah, Muhyiddin justru terkesan menyepelekan bencana yang terjadi dan mengajak para wali kota hingga bupati memperbanyak acara saat musim hujan, termasuk di kawasan pegunungan. Ia meyakini dengan banyaknya kegiatan yang digelar, hujan bisa ditangkal dan dipindahkan ke lokasi lain. Sejak akhir Desember 2025, bencana banjir telah menerjang 10 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan korban terdampak mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Analisis dari berbagai organisasi lingkungan menyebut banjir ini bukan hanya akibat hujan deras atau cuaca ekstrim, tapi juga akibat degradasi lingkungan yang masif di provinsi ini. Catatan Wahana Lingkungan Hidup menyebut dari 3,7 juta hektar luas wilayah Kalimantan Selatan, sekitar 1,9 juta hektarnya telah diberi izin untuk industri ekstraktif. Sementara data dari Jaringan Advokasi Tambang mencatat angka 2,6 juta hektar atau 70% wilayah Kalimantan Selatan telah dikepung oleh konsesi batu bara, sawit, dan izin kehutanan. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan Kalimantan Selatan kehilangan hutan seluas 385.000 hektar hanya dalam kurun waktu 2017 hingga 2024. Selain itu, daerah aliran sungai di Kalimantan Selatan juga mengalami deforestasi masif selama 20 tahun terakhir. Perlu diketahui, Kalimantan Selatan memang merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir karena dikelilingi oleh daerah aliran sungai atau DAS. Masalahnya, daerah aliran sungai ini kini dibebani oleh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan dan pendangkalan sungai. Das Barito dan Das Balangan Tabalong misalnya mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun akibat alih fungsi hutan yang turut berkontribusi memperparah banjir. Maka, tidak heran jika daerah-daerah paling terdampak adalah yang berada di sekitar DAS ini, seperti Kabupaten Banjar, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan lain-lain. Meski begitu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membantah tudingan keras kerusakan lingkungan sebagai penyebab banjir. Ia menyebut banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan hambatan aliran sungai. Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah yang terdampak banjir. Diproses. Nah, kalau kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada untuk kerusakan apapun. Nah, jadi kita tidak ada kerusakan dari tambang, dari kerusakan dari orang mau kayu, nggak ada kan? Kita ini tidak ada seperti banjir bandang ya seperti yang ada di Balangan tadi kan juga bukan banjir bandang. Jadi karena air curah hujan ini aja menguap itu. Pandangan sang gubernur berseberangan dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq yang secara tegas menyatakan aktivitas korporasi menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Menurutnya, perubahan bentang alam di kawasan hulu menjadi faktor penting yang memperparah banjir. Tak sampai di situ, Hanif bahkan secara terbuka menyebut dua raksasa tambang, PT Adaro Indonesia dan PT Antang Gunung Meratus, masuk dalam daftar perusahaan yang diduga kuat melanggar izin lingkungan karena membuka lahan lebih luas dari yang diberikan. PT Adaro Indonesia adalah anak usaha PT Alam Tri Resources Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Garibaldi Thohir melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir adalah konglomerat tersohor sekaligus kakak dari Erick Thohir yang kekayaannya diperkirakan mencapai 61 triliun.
Anak usaha PT Alam Tri Resources Indonesia seperti PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai, dan PT Adaro Energi Mineral beroperasi di wilayah Indonesia untuk mengeruk batu bara termasuk di Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Balangan dan Tabalong, PT Adaro Indonesia memegang konsesi seluas hampir 24.000 hektar. Selain itu, perusahaan Boy Thohir juga memegang 75% saham di Binuang Coal Companies yang membawahi 3 perusahaan, yaitu PT Semesta Sentramas, PT Laskar Semesta Alam, dan PT Paramita Cipta Sarana dengan konsesi seluas 7.500 hektar. Laporan citra satelit dan analisis dari organisasi lingkungan menunjukkan bahwa PT Adaro Indonesia berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan ribuan hektar, dugaan penambangan di luar izin konsesi, dan pelanggaran jarak aman dari permukiman. Laporan Eko dan Wahli Kalsel menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan PT Adaro Indonesia telah menyebabkan hilangnya tutupan hutan seluas 8.131 hektar di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini juga dituding melakukan aktivitas pertambangan di luar area konsesi seluas 3.000 hektar dan memiliki kolam penampungan air limbah yang hanya berjarak 174 meter dari desa Mangkayahu. PT Adaro Indonesia juga beberapa kali dilaporkan atas isu pencemaran sungai dan udara. Pada 2009, limbah kolam pengendapan PT Adaro Indonesia jebol dan mencemari Sungai Balangan, merusak keramba masyarakat, dan mengganggu distribusi air bersih. Selain itu, debu aktivitas tambang juga disebut merusak mata pencaharian masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, di lain pihak, PT Adaro Indonesia konsisten membantah tuduhan praktik tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta terus berkomitmen terhadap keberlanjutan dan transisi energi. Selain PT Adaro Indonesia, perusahaan lain yang dituding Kementerian Lingkungan Hidup melanggar aturan adalah PT Antang Gunung Meratus. PT Antang Gunung Meratus memiliki konsesi seluas 22.433 hektar di 4 kabupaten, yaitu Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan. Perusahaan tambang ini adalah bagian dari Bara Multi Group lewat PT Bara Multi Sukses Sarana. Pemegang saham mayoritas grup ini adalah Gan Cho Hyang, perempuan terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan mencapai 15 triliun pada 2023. PT Antang Gunung Meratus telah lama mendapat kritik dari berbagai pihak terkait degradasi lingkungan, sengketa lahan dengan masyarakat, operasi di luar batas konsesi, hingga kontribusi terhadap resiko banjir di Kalimantan Selatan. Lokasi perusahaan yang berada di kawasan Pegunungan Meratus juga disebut sebagai ancaman serius bagi kelestarian alam. Namun, perusahaan ini membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha mereka berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain 2 korporasi raksasa ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah melakukan audit terhadap 182 perusahaan lain yang diduga membuka lahan lebih luas dari perizinan yang diberikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 perusahaan yang beroperasi di wilayah tangkapan air dari Kabupaten Balangan hingga Kabupaten Banjar terverifikasi melakukan pelanggaran. Kalau berdasarkan audit lingkungan yang dilakukan oleh auditor independen, ternyata unit usahanya tidak mampu mereduksi bencana, ya kami akan rekomendasikan untuk dicabut persetujuan lingkungannya. Jadi hari ini tim Gakum sedang menyusur seluruh wilayah Kalimantan Selatan, bagian barat, di sisi barat dari Pegunungan Meratus, karena kejadiannya di sini, untuk melakukan verifikasi lapangan mulai dari Tanjung sana sampai turun. Nanti kami juga akan menyusur ke Balangan. Di Balangan juga kita identifikasi ada belasan unit usaha pertambangan yang akan diverifikasi lapangan oleh Deputi Gakum. Pada 2023, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat lebih dari 800 perusahaan perkebunan dan pertambangan melanggar izin pengolahan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 36 diantaranya merupakan perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Salah satu yang paling menonjol adalah PT Bumiranto Energi, anak usaha Hasnur Group yang dikendalikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan beserta keluarganya. Hasnur Group adalah perusahaan yang bergerak di sektor utama pertambangan batu bara yang didirikan oleh Abdul Somad Sulaiman alias Haji Leman, dan kini dikendalikan oleh anak-anaknya, termasuk Hasnur Riyadi, pengusaha sekaligus Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, juga berlatar belakang pengusaha tambang batu bara lewat PT Binuang Jaya Mulia. Muhyiddin kini menjadi salah satu gubernur terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 414 miliar pada 2024. Bisnis pertambangan Hasnur Group dikelola oleh 2 anak perusahaan, yaitu PT Energi Batubara Lestari dan PT Bumiranto Energi dengan total konsesi mencapai 4.000 hektar di Kabupaten Tapin. Dalam dokumen KLH,
kedua perusahaan tersebut diduga beroperasi di lahan tanpa izin seluas 20 hektar. Menariknya, anak usaha Hasnur Group bernama PT Hasnur Riung Sinergi juga mengelola operasional di lokasi PT Antang Gunung Meratus sebagai kontraktor pertambangan. Hasnur Group juga pernah terafiliasi dengan PT Mantimin Coal Mining yang pernah ditentang masyarakat karena mengancam bentang alam pegunungan Meratus pada 2017. Nama-nama perusahaan lain yang juga diduga beroperasi di lahan tanpa izin menurut LHK adalah PT Bangun Banua Persada, perusahaan BUMD Kalsel yang 31% sahamnya dipegang oleh Hasnur Group, PT Wahana Baratama Mining, anak usaha Bayan Resources, milik salah satu orang terkaya di Indonesia, Lau Tak Wong, PT Jorong Barutama Greston, anak usaha PT Indo Tambang Raya Megah yang mayoritas sahamnya dikuasai asing, serta puluhan perusahaan skala menengah kecil lainnya. Sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kalimantan Selatan telah lama dikepung oleh jaringan korporasi besar milik konglomerat dan elit politik. Garibaldi Thohir lewat PT Adaro Indonesia menguasai Kabupaten Balangan dan Tabalong, keluarga Haji Leman lewat Hasnur Group di Kabupaten Tapin, Haji Ciut dan Haji Ijai lewat PT Binuang Mitra Bersama di Kabupaten Tapin, Haji Isam lewat Jondin Group di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, keluarga Wijaya lewat PT Borneo Indobara di Kabupaten Tanah Bumbu, Abu Rizal Bakri dan keluarganya lewat PT Artmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kota Baru, dan nama-nama lain yang memiliki afiliasi tidak langsung melalui keluarga atau mitra bisnis, perusahaan berskala menengah kecil maupun perusahaan yang beroperasi secara ilegal.